Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Saya akan mengenalkan kepada saudara-saudara seorang rasul yang saleh, yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaati firman. Dia bernama Yakobus. Yakobus sang rasul ini adalah anak Yusuf dan Maria. Jadi masih merupakan adik lain ayah dengan Tuhan Yesus, masih bersaudara dengan Tuhan Yesus, walaupun pada awalnya tidak percaya, tapi dia akhirnya cepat mengaku Yesus adalah Kristus dan menjadi tokoh yang sangat penting di gereja mula-mula, bahkan disebut rasul dalam Galatia 1 ayat 19. Dari sejarah kita tahu bahwa Yakobus disebut Yakobus yang benar karena dia begitu menghargai firman Tuhan. Sejarawan Eusebius mengatakan bahwa Yakobus begitu banyak berdoa sehingga lututnya kelihatan seperti lutut unta karena kulitnya tebal. Mengenai kematian Yakobus, ada beberapa cerita yang sedikit bertentangan, tetapi yang jelas dia dibunuh karena kesaksiannya pada tahun 62 Masehi. Sejarawan Yahudi Yosefus mengatakan bahwa Yakobus kena tuduhan palsu lalu dilempari dengan batu sampai mati. Tokoh gereja abad mula-mula Clement dan Hegesippus mengatakan bahwa orang Yahudi menganggap Yakobus sangat saleh karena dia selalu mengindahkan hukum Taurat. Lalu mereka minta supaya dia sebagai adik Yesus menyangkal Tuhan Yesus di muka umum, karena mereka khawatir bahwa banyak orang akan menjadi percaya. Pemimpin-pemimpin tersebut menempatkan Yakobus di bagian atas dari bait Allah atau bubungan pada salah satu perayaan di mana ada banyak orang terkumpul dan minta dia menyangkal Yesus. Ternyata Yakobus mengaku Yesus di depan mereka semua. Hal itu membuat pemimpin-pemimpin agama Yahudi sangat marah sehingga mereka melemparkan Yakobus ke bawah. Menurut sejarah, dia pun sangat terluka. Masih belum mati tapinya. Jadi pemimpin-pemimpin tersebut minta supaya orang membunuh dia, tapi tidak ada yang siap. Pada akhirnya ada satu orang yang pekerjaannya pencuci pakaian, mengambil tongkat besar yang dia pakai dalam pekerjaannya, lalu memukul rasul ini sampai dia meninggal. Rasul Yakobus telah membuktikan imannya bahwa dia setia sampai akhir dan tidak mau menyangkal imannya walau resikonya adalah kematian. Kita juga membaca dalam kesaksian Alkitab betapa banyaknya orang saleh yang setia sampai akhir, tidak menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus walau tahu resikonya, yaitu mengalami kematian. Bagaimana dengan kita? Rasa-rasanya tidak ada ancaman seperti yang dialami para martir zaman dahulu. Ini saya katakan untuk jemaat lokal saja ya. Tetapi pertanyaannya, kalau tidak ada ancaman, mengapa kita begitu lembek, begitu rapuh, begitu lemah? Kita belum diancam untuk menyangkali iman kita kepada Tuhan. Mengapa sebegitunya lembek, begitu tantrum, ngakunya percaya Tuhan Yesus, tapi begitu maunya atau keinginannya tidak dituruti sudah tantrum dan ngambek, seolah-olah mengalami penganiayaan. Mengapa? Ayolah saudara, kembali kepada firman Tuhan. Janganlah berpusat pada diri sendiri, merasa paling baik dan paling benar, merasa paling tahu dan paling bisa mengendalikan, atau merasa yang paling harus didengarkan. Ayo semua balik kepada firman. Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan dalam saat teduh kita adalah dari surat Yakobus pasal 4. Melalui ilham Roh Kudus, Rasul Yakobus mengingatkan orang-orang percaya untuk mengikuti hidupnya Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sebab mudah sekali manusia jatuh dalam dosa seperti yang dituliskan dalam pasal 4 ini. Dosa hawa nafsu dan persahabatan dunia. Dituliskan begini: kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah,
Dosa hawa nafsu ini kan ada dalam diri manusia, termasuk orang yang sudah mengaku menjadi Kristen. Dosa mengingini, selalu mengintip supaya dipuaskan keinginan dosa itu. Keinginan dosa adalah menjadikan kita ini budaknya setiap saat jika kita mengikutinya, menurutinya. Itu dosa yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dosa memfitnah. Dosa fitnah ini dosa paling tua bersama-sama dengan dosa pembunuhan. Rasul Yakobus difitnah dan dituduh. Tuhan Yesus juga difitnah dan dituduh. Dosa fitnah ini menyamar seperti bunglon, tetapi mematikan. Matthew Henry menjelaskan, memfitnah memakai kata Yunani katalaleite, berarti berbicara apa saja yang dapat menyakiti atau melukai orang lain. Kita tidak boleh membicarakan yang buruk-buruk, meskipun itu benar, kecuali kita dipanggil untuk itu dan ada kepentingan untuk itu. Terlebih lagi kita tidak boleh menceritakan hal-hal buruk apabila itu salah, atau sepanjang pengetahuan kita mungkin salah. Bibir kita harus dibimbing oleh hukum kebaikan, seperti juga oleh kebenaran dan keadilan. Dari mana dosa memfitnah? Bukankah dosa itu dalam hati manusia? Lagi-lagi dosa itu sangat menggoda dari dalam hati manusia, semua dari hasrat hatinya. Tidak heran, sekalipun puluhan tahun menjadi jemaat, jika kegemarannya fitnah melulu, hasilnya bukanlah iman. Lalu yang ketiga, dosa yang ketiga, dosa yang diungkapkan Tuhan pada hari ini dari ayat 13 sampai 17, yaitu dosa kesombongan, dosa terhadap Allah, tidak peduli kepada Allah dan firman-Nya, dosa tinggi hati. Dosa ini menemukan wujudnya dalam hal merencanakan hidup. Dari mana dosa ini? Dari dalam hati manusia. Dicatat dalam ayat 17 sampai 18. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terjemahan lainnya, kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri. Dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Dan ingatlah, jika kita mengetahui sesuatu yang benar, yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, maka hal itu adalah dosa. Apakah dosa congkak atau kesombongan yang melupakan Allah dalam perencanaan hidup itu sama dengan optimisme? Jawabannya tidak. Optimisme adalah paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal, termasuk ketika keadaan tidak baik yang berubah sangat cepat. Tetapi ada juga memang banyak orang yang menyembunyikan dosa congkaknya dengan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidupnya di balik paham optimismenya. Jadi, tetap hati-hatilah dan waspada. Dosa tetaplah dosa walau sering berkamuflase. Mari kita perhatikan baik-baik ajaran firman Tuhan supaya kita dapat menjaga diri kita dan tidak menuruti hawa nafsu atau keinginan dosa dalam diri masing-masing. Saudara-saudara, orang-orang Yunani pada setiap awal usaha selalu mengucapkan sinteo, artinya dengan izin dan berkat Allah. Ada dua ini artinya. Arti yang pertama, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Kita harus ingat bahwa waktu kita tidak berada di tangan kita sendiri, tapi bergantung pada Allah. Kita hidup selama Allah menentukannya, dan dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan Allah. Dan karena itu kita harus tunduk kepadanya, bahkan menyangkut hidup sendiri. Barulah kemudian yang kedua, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Semua tindakan dan rancangan kita berada di bawah kendali sorga. Kepala kita bisa saja penuh dengan berbagai pikiran dan rencana. Kita bisa merencanakan ini dan itu bagi diri sendiri, atau keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tetapi ada kalanya Allah Sang Pemelihara menghancurkan semua ukuran yang kita tetapkan, mengacaukan rancangan-rancangan kita. Oleh karena itu,
baik keputusan-keputusan untuk bertindak ataupun tindakan yang kita lakukan haruslah sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Semua yang kita rancangkan dan kita lakukan haruslah dibuat dengan kebergantungan dan keberserahan kita kepada Allah. Saya mengutip tulisan bapak-bapak gereja begini: sebuah kesalahan fatal bila manusia hidup melepaskan diri dari Sang Pencipta. Kita salah bila kita hidup tanpa bergantung kepada Allah, tanpa berelasi dengan Allah, dan tidak mengetahui kehendak-Nya. Terlebih lagi, apabila kita justru menginginkan Allah mengikuti kehendak kita sendiri. Saya selalu menaruh kisah ini dalam pikiran saya, saudara, untuk menjauhkan diri dari dosa congkak yang melupakan Allah. Saya mengingat kisah sebuah patung yang diceritakan dari Daniel pasal 2. Patung itu disebutkan begini, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan raja dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Patung itu menggambarkan kehebatan seorang manusia dalam segala sisinya, yang mencerminkan kesombongan dan keangkuhan manusia di dalamnya, yang dunia memang mengakuinya. Tapi apa yang terjadi? Dilanjutkan firman itu begini: sementara Tuanku melihat, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Jika ada tangan yang tidak terlihat menyentuh sedikit saja bagian yang paling rapuh dari diri kita, maka semua akan ambruk sekalipun hebat dan kuat. Jadi, jangan pernah sombong dengan kemampuan diri. Bergantunglah pada Allah, sebab bisa saja Allah mengubah rencana-rencana kita yang hebat itu menjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita harapkan. Selamat ulang tahun Giovanni Miguel Krisnadi. Doa untukmu saya Japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.